daripada jamaah hadirin dan hadirat baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niat i'tikaf di masjid yang kita cintai ini, serta kita niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini keterkaitan dengan geopolitik yang ada di masa sekarang ini. Dan prinsipnya adalah sebagaimana Al-Quran mengabarkan, kita disuruh mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi kita prinsipnya kalau membaca sejarah, ya kita mengambil ibrah dari sejarah itu. Pada pembahasan kali ini berkaitan dengan geopolitik yang sekarang lagi rame, yaitu antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada suku Yahudi yang mendiami Madinah, yaitu ada 3 daripada suku Yahudi yang mendiami Madinah. Pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Quraizah. Dan ternyata ini dari ketiga suku Yahudi yang ada di Madinah, ketiga-tiganya pernah melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Kalau yang pertama tadi adalah Bani Qainuqa, pengkhianatannya adalah karena orang Yahudi melecehkan kaum muslimin. Nah, ini sebelumnya harus kita tahu dulu bahwa dalam piagam Madinah, orang Yahudi dan kaum muslimin itu dijadikan satu padu. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Rasulullah menulis satu dustur atau yang disebut dengan piagam Madinah. Nah, ini piagam Madinah ini isinya undang-undang yang mengatur antara kaum muslimin, baik dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dengan orang-orang yang ada di luar muslim, yang itu adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mendiami Madinah. Nah, di sini Rasulullah SAW menuliskan satu undang-undang ya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara daripada orang-orang yang hidup di Madinah. Bagaimana bunyi undang-undangnya? Nah, ini saya akan sebutkan, ya nanti kita bisa lihat bagaimana hubungan kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim di Madinah. Yang pertama adalah Al-muslimun min Quraisyin wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum ummatun wahidah. Jadi ada persatuan antara kaum muslimin dari kalangan Quraisy ataupun Yathrib, yaitu Madinah. Mereka dihitung sebagai satu umat atau mereka dihitung sebagai saudara. Kemudian ya ada beberapa poinnya. Yang paling menarik adalah al-Yahud yunfiquna ma'al Yahud madamu muharabin. Jadi orang Yahudi boleh membela diri mereka. Jadi orang Yahudi kan orang non-muslim yang tinggal waktu itu di Madinah. Boleh mereka menafkahi sesama mereka atau saling membantu ketika mereka diperangi. Artinya diberikan keleluasaan oleh Rasulullah untuk membela diri apabila mereka diserang. Dan yang paling menarik di sini poin nomor 10, Yahudu Bani Aufin
ummatun ma'al mu'minin. Jadi orang Yahudi dari Bani Auf, yaitu mereka Yahudi yang mendiami Madinah, itu terhitung satu umat bersama orang-orang mukmin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi boleh menjalankan agama mereka dan orang Muslim boleh menjalankan agama mereka pula. Nah, inilah yang disebut dengan kebebasan beragama. Bahkan Rasulullah menjelaskan di sini illa man zalama wa athima. Kecuali ada orang yang zalim dan berbuat dosa kesalahan, fa innahu la yutagu illa nafsuh. Maka tidak akan dibebankan karena kesalahannya itu kecuali dirinya dan keluarganya. Nah, di sini Rasulullah bersikap adil baik bagi orang Muslim ataupun orang Yahudi. Kalau berbuat tindakan kriminal, mereka semua sama di mata hukum. Kemudian yang poin 11, inna alal yahudi nafaqatahum wa alal muslimina nafaqatahum. Orang Yahudi berhak untuk mereka hidup dengan nafkah mereka sendiri, begitu pula orang Muslim. Jadi dari dua poin ini aja sudah menunjukkan bahwa Rasulullah mengayomi semua. Tidak terkecuali orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Jadi sebenarnya Madinah ini prinsipnya sama dengan prinsip negara kita. Gotong royong, kemudian guyub. Ya, kalau misalkan ada bahasa, ada semboyan di kita untuk Provinsi Jawa Barat tuh semboyannya bagus. Sili asah, sili asih, sili asuh. Nah, itu sebenarnya diterapkan oleh Rasulullah dalam piagam Madinah ini. Mereka satu padu. Agamanya baik Muslim ataupun Yahudi. Jadi ini benar-benar negeri yang sangat damai. Orang Yahudi monggo silakan menjalankan agamanya, buat rumah ibadah. Orang Muslim silakan. Dan yang memimpin siapa? Yang memimpin Rasulullah sendiri. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nggak selang berapa lama, 2 tahun setelah itu, orang Yahudi buat masalah. Nah, buat masalahnya siapa? Dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa. Salah satu daripada suku Yahudi. Mereka melecehkan wanita Muslim dengan cara cadarnya itu ditarik sehingga tersingkaplah auratnya. Maka di sini umat Muslim menjadi marah terhadap orang-orang Yahudi. Jadi bukan hanya Rasulullah, tapi umat Muslim langsung bangkit. Ya, singkat cerita, mereka diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini yang pertama. Pertama itu di mana terjadi pengkhianatan dan terjadi batalnya piagam Madinah untuk orang Yahudi. Pertama kali terjadi di Bani Qainuqa. Jadi mereka itu melakukan pengkhianatan, melecehkan kaum muslimin. Kenapa melecehkan? Jadi kalau kita bilang orang Yahudi ini ada rasa dengki dengan orang Muslim, khususnya dia ingin mencari masalah, itu mungkin belum terbukti kalau tidak ada kejadian Bani Qainuqa. Jadi ketika mereka melihat Rasulullah semakin maju dan diterima di Yasrib, mereka ingin menggagalkan daripada dakwahnya Rasulullah atau melecehkannya dengan cara melecehkan umat Muslim, yaitu dari kalangan wanita. Maka ini menjadi bukti terbesar bahwa ada rasa kemarahan daripada orang Yahud. Nah, setelah itu terjadi lagi pengkhianatan di Ijla' Bani Nadir. Jadi setelah itu selesai, kehidupan berjalan normal. Nggak lama setelah itu terjadi lagi pengkhianatan dari suku Yahudi Bani Nadir. Bagaimana ceritanya? Jadi Rasulullah datang ke Bani Nadir untuk meminta suaka politik karena Rasulullah ingin mengambil diat. Dia diat dari suku Kulabiyin. Jadi Kulabiyin dengan Bani Nadir waktu itu mempunyai hubungan dan Rasulullah meminta bantuan orang Yahudi yang statusnya dalam naungan kaum muslimin untuk membantu mereka, untuk membantu baginda Nabi. Nah, ketika Rasulullah masuk ke Bani Nadir,
Rasulullah duduk di samping rumah orang Yahudi yang notabene-nya rumah Arab pada saat itu berbentuk kubus. Jadi ada rooftopnya begitu. Kemudian tingkat rumah orang Yahudinya. Nah, ketika Rasulullah lagi duduk di dekat rumah itu, di dalam rumah itu ada orang Yahudi namanya Amr bin Juhash bersekongkol dengan teman-temannya. Mereka mengatakan ini Muhammad lagi bersandar di rumah kita. Sekarang saya mau naik ke atas loteng, saya mau bawa batu dan ingin melemparkan batu itu kepada di atas kepalanya Nabi Muhammad. Kepada kepala Muhammad. Nah, salah seorang Yahudi berkata, namanya Ka'ab ya, dalam riwayatnya, jangan melakukan itu, karena apabila kita mau melakukan itu, maka akan datang wahyu kepadanya, akan mendatang kabar kepadanya yang mengabarkan kalau kita ingin berbuat begitu. Dia akan dikasih tahu. Jadi orang Yahudi yang temannya satu ini, dia sudah ragu untuk melakukan itu karena sebenarnya ada pengakuan dari hatinya kalau Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Jadi ada unsur-unsur bahwa mereka itu sebenarnya ada pengakuan dalam hati kalau Nabi Muhammad itu diberikan wahyu. Artinya kan mereka sebenarnya tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Tapi Amr bin Juhash ini dia ini tidak menghiraukannya sehingga membawa batu ke atas rumah, dan ketika dia lagi membawa batu, Rasulullah dikabarkan oleh Jibril dan Rasulullah pergi dari rumah sekitar rumah itu, dan disitulah Rasulullah menyuruh daripada orang-orang Yahudi untuk keluar daripada Madinah. Ini ada di sekitaran Madinah pada waktu itu. Nah, kemudian singkat cerita kehidupan damai kembali. Dan puncaknya pengkhianatannya adalah pada perang Khandaq. Jadi yang satu gagal, Bani Qainuqa berkhianat, Bani Nadir berkhianat, dan terakhir perang Khandaq ini dari suku Bani Quraidah juga berontak, khianat. Kita bilangnya bukan berontak, khianat. Karena kalau berontak itu lebih kepada angkat senjata. Jadi ternyata mereka ini tidak angkat senjata, tapi lebih kepada ngakalin. Ngakalin bagaimana caranya mengalahkan musuh tanpa harus mengangkat senjata. Nah, ini yang terjadi dalam sirah. Puncaknya pada kapan? Pada perang Khandaq, perang Bani Quraidah. Perang Khandaq yang setelah itu disusul dengan perang Bani Quraidah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana terjadinya perang Bani Quraidah ini? Nah, terjadinya perang Bani Quraidah ini ketika orang Yahudi berkali-kali gagal, mereka akhirnya mengadakan koalisi dengan cara, sebenarnya mereka nggak masuk koalisi, tapi mereka memanas-manasi daripada suku yang terkuat di Arab pada saat itu, atau suku Adidaya. Ya, suku Adidaya itu yang pada waktu di Arab pada saat itu adalah tidak lain adalah Quraisy. Jadi mereka ada seorang tokoh ya daripada orang Yahudi Bani Quraidah namanya Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab ini nyamperin orang-orang Quraisy, ngapain? Mereka mengompori. Mereka bilangnya apa? Quraisy, lebih agama kalian tuh lebih bagus daripada agamanya Muhammad. Maka hendaknya kamu jangan biarkan Muhammad ini menguasai Arab, Madinah. Kita akan bersama kalian kalau kalian memerangi Nabi Muhammad. Nah, itu janji daripada orang Yahudi. Jadi dikomporin. Nah, dia mengomporinya dengan cara mengompori secara politik. Karena kan orang-orang Quraisy itu banyak yang tidak masuk Islam, sebenarnya motifnya adalah politik. Maksud motif politik itu gimana? Maksudnya mereka tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW bukan karena mereka nggak tahu dan ada bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi faktornya adalah faktor kekuasaan. Ya, seperti yang terjadi pada Abu Lahab misalnya, ya dia tidak mau kalau mengikuti Nabi Muhammad, karena apabila dia mengikuti Muhammad maka hilanglah kekuasaan, ketokohan
seperti yang dia sangkakan. Nah, maka dari itu banyak dari orang-orang Quraisy yang tidak masuk Islam. Artinya apa? Yang membuat mereka itu tidak masuk Islam adalah bukan karena tidak tahu kalau baginda Nabi Muhammad itu sebagai Nabi utusan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad menyodorkan bukti. Mereka melihat bukti, melihat mukjizat. Tapi karena ada motif lain mereka terhijab dan tidak masuk Islam. Apa itu motifnya? Politik. Motifnya apa? Kekuasaan. Nah, orang Yahudi paham ini. Bahwa orang Quraisy itu takut kekuasaannya teralihkan karena adanya Islam. Maka orang Yahudi mengompori jadi memerangi Islam lewat perang psikologi dulu. Dengan mengompori orang-orang Quraisy. Nah, setelah dari Quraisy berhasil, mereka pergi kemana? Mereka pergi ke Ghatafan. Ini suku juga nih. Suku di Jazirah Arab. Mereka pergi ke Ghatafan dan mengompori orang-orang Ghatafan untuk mengangkat senjata dan Bani Fazarah. Nah, kemudian singkat cerita dikepunlah baginda Nabi. Cuman yang paling penting di sini bukan pengepungannya yang bisa disampaikan. Pertama adalah bagaimana kedudukan orang munafik. Jadi ada dua penting dalam perang Khandaq. Satu, kedudukan orang munafik dan mulai berkhianatnya Bani Quraisyah. Kalau orang munafik gimana? Nah, orang munafik ini tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya kalau orang munafik kan bedanya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dia ikut menjadi Islam secara zahir, tapi batinnya enggak. Maka ketika mereka lagi dikepung Madinah itu, mereka itu ikut turun. Itu turun ke medan perang walaupun hatinya itu sebenarnya enggak mau ikut turun. Nah, ketika mereka sudah tahu Nabi Muhammad ini dikepung, mereka pulang kemana? Ke keluarganya. Bilangnya apa? Inna buyutana aurah. Muhammad, kita nih punya rumah harus dijaga. Jadi kita pulang dulu ya. Nah, itu padahal kondisi lagi genting, lagi menggali parit. Dan ini tertuang di dalam surat Nur ayat 262. Ya, jadi mereka minta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah mengizinkan. Kita bayangkan bagaimana kaum muslimin waktu itu sedikit. 3.000 orang. Dan 3.000 orang itu ada orang-orang munafik. Sementara orang kafir Quraisy jumlahnya 10.000. Artinya 3.000 dikurangin lagi dengan orang-orang munafik yang jumlahnya ratusan. Berarti kaum muslim ini 2.000-an. Sekitarannya segitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi Bani Quraisyah? Karena yang mengompori adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dari Yahudi Bani Quraisyah. Jadi dia bilang kepada kaumnya, ya, yaitu pimpinan kaumnya waktu itu Ka'ab bin Asad Al-Qurazi. Ya, ini termasuk orang Yahudi yang bisa kita sebut baik dalam artian nggak mau cari masalah. Ini Huyai bin Akhtab ini ngomong apa ke Ka'ab bin Asad? Ji'tuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltuhum bi mujtama'il asyali minar raumah. Kemudian wabi Ghatafan ala qadatiha wa sadat ila akhiri. Jadi intinya dia bilang kepada Ka'ab, saya ini sudah datang kepada orang Quraisy. Saya datengin pimpinannya, saya datengin Ghatafan. Kemudian mereka sudah berjanji sama saya dan mereka sudah mengadakan wasiqah. Sudah mengadakan secara tertulis perjanjian bahwa kita bersama-sama akan menghabisi Muhammad. Kemudian kata Ka'ab bin Asad apa? Ji'tani wallahi bizullid dahr waihak ya Huyai fada'ni wa ma'ana alaih. Ini Ka'ab ini orang Yahudi. Ka'ab nggak setuju dengan usulannya Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab udah capek-capek keliling Arab untuk ngomporin orang Arab. Taunya ada tokoh orang Yahudi sendiri yang tidak setuju dengan perbuatannya Huyai bin Akhtab. Jadi memang Yahudi secara mayoritas dari itu mereka berkhianat sama Rasul. Jadi dari 3 sukunya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraisyah itu mengalami atau melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah. Ya benar, semuanya 3 suku itu, tapi bukan individu semuanya. Ada beberapa individu daripada orang Yahudi yang dia tidak ingin berkhianat.
yang bahkan dia menyarankan untuk tidak berkhianat. Salah satunya adalah Ka'ab bin Asad. Kemudian Rasulullah SAW ya diwahyukan oleh Jibril bahwa akan terjadi pengkhianatan Bani Quraisyah. Jadi bapak-bapak kita bayangin Rasulullah diserang dari dua arah. Arah luar itu orang Quraisy dengan suku-suku Arab lainnya, jumlahnya 10.000 orang. Dari dalam ada orang Yahudi Bani Quraisyah yang mau berontak, plus orang-orang munafik yang tidak mau ikut bantu. Atau bisa ada kemungkinan nih orang munafik kalau orang Yahudi udah angkat senjata, dia akan ikutan. Berarti kita bayangin kondisinya sangat genting. Dan yang kita lihat adalah poin yang paling pentingnya, ini ada strategi yang sangat licik dari orang Yahudi. Dia mengompori dahulu kekuatan yang berkuasa pada saat itu, yaitu Quraisy. Kemudian dia akan menyerang lewat jalan dalam. Nah, ini perbuatan dari Bani Quraisyah. Tapi ini memang perbuatan dari Bani Quraisyah ini ditentang sama orang Yahudi sendiri, namanya Ka'ab bin Asad. Dan beliau menyatakan ini dengan kalimatnya, fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'an. Saya ini, kata Ka'ab orang Yahudi Bani Quraisyah, saya nggak pernah lihat dari Muhammad itu kecuali kejujuran dan ketepatan janji. Wah, ini jadi ada dua kubu Yahudi dari Bani Quraisyah nih. Bani Nadir udah habis, Bani Qainuqa udah keluar, tinggal Bani Quraisyah. Di Bani Quraisyah yang ada di Madinah ada dua kubu. Kubunya Huyai bin Akhtab dengan kubunya Ka'ab bin Asad al-Qurazi. Nah, tapi mayoritas sama siapa? Oh, ternyata mayoritas sama Huyai bin Akhtab. Jadi di sini juga sudah kelihatan. Makanya bapak-bapak di zaman sekarang, ya kalau kita mau tarik kan berdasarkan ilmu sejarah, yang namanya peristiwa sejarah kan berulang, bukan identik dengan orangnya. Tapi karena yang namanya manusia itu punya sikapnya, itu punya pola. Nah, pola itu kan akan berulang. Nah, artinya tidak masalah kalau kita misalkan membaca sejarah masa lalu terhadap satu kaum yang polanya sama untuk kita tafsirkan ke masa sekarang. Makanya tidak aneh kalau zaman sekarang sebenarnya orang Yahudi terbagi dua kubu. Kubu siapa? Kubunya penjajah Israel yang itu ditentang oleh orang Yahudi sendiri. Jadi ada dua kubu tuh. Jadi kalau mungkin kita di media sosial, mungkin kalau di media sosialnya Instagram, Facebook, ya berdasarkan penelusuran saya, tidak terlalu rame untuk kubu Yahudi yang satu lagi yang menentang Israel. Ramenya itu di X. Nah, itu mulai diangkat. Jadi para rabi-rabi yang justru menyatakan dengan kalimat yang sangat pedas kepada para penyokong negara Israel dari karangan orang Yahudi, dan dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Dan ajaibnya, salah satu dari rabi mereka mengatakan bahwa kita hidup damai dengan kaum muslimin di Palestina sebelum ada Zionis. Ini percis dengan perkataan Ka'ab kepada Huyai bin Akhtab tentang Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kata Huyai bin Akhtab itu menyatakan, saya nggak pernah merasa disakiti oleh Muhammad. Maksud saya ini mewakili Yahudi juga, karena dia kan pemimpinnya. Saya nggak pernah ngelihat Muhammad kecuali kejujuran, tidak pernah berbohong, tidak pernah disakiti. Jadi kita lihat ini kejadian di masa Rasulullah berulang percis dengan yang ada sekarang. Nah, ini bapak-bapak bisa cari, ini banyak videonya dari kalangan Yahudi, cuman yang anti Zionis, mereka menyuarakan bahwa kami hidup dengan kaum muslimin dengan aman. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, di antara seluruh wilayah yang pernah kami huni, yang paling aman itu adalah hidup dengan kaum muslimin. Dan ini terbukti dari zaman Rasul, ketika Rasulullah menulis Piagam Madinah. Tadi disebutkan bahwa umat muslim dan orang Yahudi ummatun wahidah. Mereka satu umat, mereka satu
mereka gotong royong. Berarti di sini nggak ada sejarahnya. Kalau yang buat masalah pertama itu orang Islam, nggak ada orang Muslim buat masalah pertama. Makanya nanti kalau dikatakan misalkan orang Muslim Palestina katanya teroris dengan dalih Hamas, itu kan ada para pegiat-pegiat Israel kan begitu memunculkannya sekarang. Saya ingin menyatakan bahwa kita umat Islam ketika disodori dengan perang berupa pemikiran, maka kita juga harus bisa menjawabnya. Ya, secara logika aja, apa yang diperbuat oleh Hamas merupakan reaksi daripada aksi yang dibuat oleh orang-orang Zionis. Apa aksinya? Aksinya adalah dia mengumumkan berdirinya negara tanpa persetujuan orang lokal, sebagaimana piagam PBB itu menyatakan bahwa satu entitas, satu bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, sekarang faktanya tercatat di dalam buku sejarah abad 19, ya 18-19, ya perang dunia, setelah perang dunia satu beralih kedua ya, mulai berdatangan Yahudi dari Inggris. Itu kan udah fakta, ada videonya, ada semuanya. Berarti mereka itu datang dari Inggris, dari Eropa ke tanah Palestina. Nah, dan ada videonya disambut oleh warga Palestina percis seperti yang terjadi di zaman Rasul. Dikasih tempat. Nah, warga lokal berdasarkan piagam PBB harusnya mereka punya hak untuk menentukan nasib. Artinya apabila orang Yahudi luar sana yang datang ke Palestina ini ingin mendirikan negara, maka harus ada persetujuan dari warga lokal. Cuman masalahnya tidak ada persetujuan, sehingga warga lokalnya bereaksi terhadap hal tersebut. Maka kita katakan andai kata Hamas dan yang lainnya itu melakukan tindakan pengeboman atau penyerangan angkat senjata, ini merupakan reaksi dari aksinya orang Zionis itu. Apabila ingin menghapuskan atau melenyapkan tindakan itu, maka sebabnya harus dilenyapkan. Apa sebabnya? Pendirian negara atas nama Israel. Ya harus dihapuskan. Kalau nggak dihapuskan karena ini sebabnya, dia akan terus begitu reaksi. Nah, masalahnya pihak lokalnya dipaksa untuk ridho. Pemaksaan itulah yang membuat kita bisa menyatakan bahwa Zionis adalah penjajah. Jadi kalau disebutkan kata orang-orang pegiat Israel, nggak bisa disebutkan kalau yang namanya Zionis itu sebagai penjajah, karena waktu itu belum ada negara Palestina secara sah. Betul, tidak ada negara Palestina secara sah. Cuman di sana ada warga lokal, dan warga lokalnya itu dipaksa untuk mengakui Israel. Warga lokalnya dipaksa untuk diambil, untuk dirampas tanahnya, diusir. Nah, maka di sini sebagai penjajah ini persis seperti zaman baginda Nabi. Cuman kalau zaman sekarang jauh lebih besar fitnahnya. Zaman baginda Nabi karena ada Nabi, maka fitnahnya sedikit. Nah, ini letak kesamaannya di mana? Letak kesamaannya adalah ada di sana orang Yahudi yang dia tidak setuju terhadap Yahudi itu sendiri, yaitu Ka'ab Ka'ab bin Asad Al-Qurazi. Seperti zaman sekarang percis. Nah, kemudian singkat cerita Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh malaikat Jibril bahwa orang dari Bani Quraisyah ingin angkat senjata, dan Rasulullah mengutus salah seorang. Ya, ini kita bayangkan dari dalam ada yang namanya orang munafik dan orang Yahudi. Dari luar itu ada kaum musyrikin. Nah, ini bagaimana kondisi sangat genting dan kaum muslimin itu sangat sedikit. Nah, singkat cerita Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk mencari berita tentang bagaimana kondisi kaum muslimin
dan dikabarkan kepada beliau, nama orang yang mengabarkannya yaitu Nu'aim bin Mas'ud, dikabarkan bahwa kaum muslimin angkat senjata, kaum Yahudi angkat senjata. Cuman belum sampai perang beneran. Nah, pada saat itu ini Nu'aim bin Mas'ud ini dia adalah seorang Quraisy yang kemudian masuk Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk mencari tahu tentang Bani Quraisyah dan orang musyrik. Nah, kemudian mereka itu menyangka kalau Nu'aim bin Mas'ud ini masih musyrik. Jadi kan mereka awalnya orang Quraisy. Rasulullah nyuruh Nu'aim bin Mas'ud ini datang ke Bani Quraisyah, dibalas dengan yang namanya strategi, ya kita mengatakannya apa ya dalam bahasa saya bukan ilmu strategi, menguasai ilmu strategi perang, cuman dengan cara membuat satu berita bahwa orang muslim ini, orang Quraisy ini udah mulai pulang ke Mekah. Jadi bilang ke orang Quraisy sudah mulai pulang ke Mekah. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini datang kepada orang Quraisy, jadi bilang ke Yahudi kalau orang Quraisy sudah pulang, nggak jadi mereka menyerang Rasulullah, dan bilang ke orang Quraisy bahwa orang Yahudi nggak jadi berontak. Jadi ada dua kubu kan, ada dua serangan kepada Rasulullah, eksternal dan internal. Di eksternal, yaitu orang Quraisy, Nu'aim bin Mas'ud ngabarin kalau orang Yahudi di dalam Madinah nggak jadi berontak. Ke Madinah, ke Bani Quraisyah yang ada di dalam Madinah, bilang bahwa orang Quraisy yang ada di luar nggak jadi nyerang Rasul. Jadi dua-duanya mulai ketakutan. Karena mereka awalnya kan pengen saling bantu. Tapi dikabarin begitu, akhirnya mulai turun semangat. Nah, singkat cerita, Allah turunkan bala bencana kepada orang Quraisy berupa angin yang sangat besar, sehingga Abu Sufyan tidak lagi bisa untuk mengendalikan pasukannya. Dan pada waktu itu Abu Sufyan mengatakan bahwa insarifu, kata Abu Sufyan, pulanglah kalian, fa inni munsarifun, bahwa aku akan pulang ke arah Mekah. Dan di sini tertolonglah kaum muslimin. Cuman bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, belum selesai sampai di situ, Rasulullah langsung diberikan kabar oleh Jibril. Baru selesai perang, Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah menaruh pedangnya, tapi malaikat Jibril mengisyaratkan untuk segera menyelesaikan Bani Quraisyah. Jadi Rasulullah datang kepada mereka dengan pasukannya, dan Rasulullah menyerukan jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, kaum muslimin kloter pertama bersama Rasulullah. Kloter kedua terbagi dua kubu. Kata yang pertama, kita sholat di Madinah aja karena kalau di sana nggak keburu. Kata yang kedua kubunya, kita tetap sholat di sana karena anjurannya di sana. Nah, akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah, dan yang terjadi adalah Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Sampai di sana orang Yahudi dikepung dan mereka masuk ke dalam benteng mereka. Jadi orang Yahudi yang ada di sekitaran Madinah itu hidup dalam benteng. Jadi kalau zaman dulu kan benteng itu, jadi negeri itu kotak gitu, kayak bentuknya ada pagar-pagarnya. Nah, mereka masuk ke dalam benteng semua, nggak berani menghadapi kaum muslimin. Nah, ini kita lihat apa yang mereka perbuat pada saat itu. Nah, ini dikepung oleh Rasulullah selama berapa hari? Selama 25 hari dikepung. Jadi kaum muslimin pada saat itu ngegelar tenda di luar daripada benteng orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ada di dalam. Nah, setelah itu apa yang diinikan oleh orang Yahudi? Nah, di sini Ka'ab bin Asad ya, itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syara Yahud, qad nazala bikum minal amri ma taron wa inni aridun alaikum khilalan salasan. Jadi, wahai orang-orang Yahudi, ada 3 pilihan nih. Salah satu darinya kita harus pilih. Yang pertama, kita beriman kepada orang ini, maksudnya Muhammad. Kan kita udah tahu di dalam kitab Taurat kita bahwa dia adalah nabi yang diutus. Jadi Ka'ab bin As'ad ini tahu dia kalau dia itu dia punya ilmu dari Taurat kalau Nabi Muhammad adalah nabi. Kemudian yang kedua, kata dia kalau kita mengikuti orang ini maka kita akan aman. Kita akan aman, anak-anak kita aman, istri kita aman.
Dibalas oleh orang-orang Yahudi, belum selesai. La nufariqu hukma Taurati abada. Kita nggak bakalan tinggalin Taurat selama-lamanya. Jadi kita akan berpegang teguh sama Taurat, nggak akan mengikuti orang ini. Maka di sini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, orang Yahudi di zaman Rasul ada yang mereka memang tahu Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi, mereka tahu ya. Tapi taunya ini nanti ada yang mereka mengakuinya memang nabi secara mutlak untuk semua orang, ada yang mereka seperti nego. Ya Muhammad nabi tapi buat orang Arab, bukan buat kita. Jadi mereka tetap mau kekeh dengan Tauratnya. Kemudian diusulkan lagi, fahalum mafal naktul abna anak. Kalau nggak mau pilihan pertama, kata Ka'ab, ya udah kalau gitu kita perang lawan Muhammad. Lawan Muhammad, kita bawa pedang kita dan kita mati bagaimanapun kita kondisi kita. Pokoknya kita mati. Mereka lagi-lagi ngomong, kalau gitu apa dosanya orang-orang miskin di antara kita yang mereka sebenarnya nggak ada ini. Nah, kemudian diberikan pilihan ketiga. Apa pilihan ketiganya? Muhammad kan tahu kalau kita beribadah di hari Sabtu. Ya udah, kita tunggu aja sampai hari Sabtu, boleh jadi dia akan memberikan keringanan buat kita. Jadi ada 3 pilihan bapak-bapak dari Ka'ab kepada orang Yahudi. 1, masuk Islam. 2, perang turun langsung. 3, nunggu hari ibadah, karena Rasulullah terhadap orang-orang non-muslim di hari ibadah mereka dihormati. Nah akhirnya dipilihlah yang yang ketiga ini. Jadi datangkan utusan Rasulullah dan siapa itu? Yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az mendatangi mereka, kemudian terjadi negosiasi, dan negosiasinya apa? Negosiasinya adalah bahwa orang yang mengompori perang Ahzab harus dihukum mati. Jadi Rasulullah tidak mentolerir orang yang telah membuat mudarat kepada kaum muslimin sehingga dikepung oleh koalisi. Nah ini yang bisa kita ambil poinnya adalah bahwa memang ada dari orang Yahudi yang dia tidak ingin berbuat atau ingin perang dengan kaum muslimin, tapi mereka yang mengompori ini tidak bisa ditolerir. Dalam artian di sini harus menjadi catatan bagi kaum muslimin agar tidak mengulanginya lagi. Maka di zaman sekarang kalau kita melihat ada yang mengompori daripada kalangan Yahudi kepada kaum muslimin harus menjadi catatan merah. Ini terjadi percis seperti zaman kita. Jadi terbagi 2 kubu. Satu kubunya ada yang berkoalisi untuk menghancurkan kaum muslimin, dan ini benar-benar terjadi. Jadi di kalangan orang Yahudi zaman sekarang ada 2 kubu. Satu kubunya ngomporin negara adidaya untuk menghancurkan kaum muslimin, dan negara adidaya tersebut mengumumkan di halayak ramai di media sosial, bahkan menyatakan baik Sunni ataupun Syiah akan kita perangi. Nah ini percis banget seperti zaman Rasulullah SAW. Nah maka sikap kita kaum muslimin, kita harus benar-benar waspada. Ya tokohnya siapapun, dari kalangan siapapun, khususnya Yahudi, yang mengompori untuk kepada umat Islam, untuk umat Islam ini diserang secara koalisi. Nanti kalau bilang, mungkin zaman sekarang ini yang terjadinya adalah kaum muslimin dari kalangan Syiah. Sebagian orang tidak setuju kalau Syiah itu digolongkan muslim. Simpelnya begini aja Bapak-bapak, apabila kita ingin mengatakan Syiah itu bukan muslim, maka yang paling penting adalah orang Syiah nggak boleh berhaji, karena nggak boleh masuk Masjidil Haram dan Masjid Haram Mekah dan Madinah kecuali orang muslim. Tapi realitanya sampai detik ini orang Syiah masih dibolehkan haji. Berarti tandanya apa dong? Ya berarti tandanya muslim dong. Kalau misalkan mereka bukan muslim, harap itu dikeluarkan fatwa dari kalangan-kalangan yang tidak rela untuk memaksa pemimpinnya yang ada di Jazirah Arab melarang kaum Syiah berhaji karena non-muslim.
tapi sampai sekarang fatwanya tidak ada. Berarti sikap mengkafirkan Syiah secara keseluruhan bukanlah sikap yang arif yang didasari oleh pandangan agama yang komprehensif, melainkan oleh tendensi tertentu, baik kesukuan, persaingan politik. Walaupun kita tidak menyatakan Syiah itu sebagai golongan yang lurus, tidak. Ini golongan yang menyimpang, tapi untuk dikafirkan secara keseluruhan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, itulah yang bisa disampaikan karena waktu berhubung sudah Isya. Ini sebenarnya ada poin sangat banyak dari kisah perang Khandaq dan perang Bani Quraisyah. Karena waktu tidak memungkinkan, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya adalah penting bagi kita dalam mempelajari sirah nabawiyah untuk mengambil nilai-nilai, hikmah dan pelajaran agar menjadi bekal buat kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.